Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, bertemu lagi dengan saya Dita Zulaika. Senang sekali hari ini saya akan menemani keseharian dari sahabat Eljon semuanya dimanapun kalian berada. Saya doakan semoga dalam keadaan yang sehat walafiat, bahagia, dan tentunya selalu nontonin Dita di Eljon TV dalam program kesayangan kita, Eltalk, yang akan membahas tentang isu-isu komunikasi. Dan juga seperti kita ketahui, komunikasi merupakan sesuatu yang sangat penting. Kita sebagai manusia pastinya melakukan komunikasi sebagai interaksi sosial kita. Pemirsa, inilah Eltalk, Empowering Life Through Communication. Pemirsa, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik. Mungkin ini akan menjadi episode terfavorit saya. Nah, isu yang akan kita bahas adalah tentang grogi atau gengsi. Sudah hadir di studio kita dua panelis. Ada Kak Doni De Keizer, seorang speakerpreneur, dan juga Kak Roni Prancis, business maximizer. Halo Kak Roni, apa kabar? Kabar baik, selamat datang Dita. Iya. Hati-hati loh, ada tanda mau ambil posisi Dita itu, bahaya itu. Jangan ya Kak ya. Iya. Berbagi Kak ya. Berbagi omset ya. Iya. Thank you Kak Roni. Iya. Kak Doni, apa kabarnya? Luar biasa, sehat, Selalu sehat, bahagia ya. selalu. Thank you Kak Doni. Nah sahabat Eljon di rumah, tidak hanya dua panelis kita, karena kita sudah kedatangan special guest kita. Ada Kak Anton Pradana, seorang radio announcer dan juga master of ceremony. Halo Kak Anton. Halo Aduh, Dita, apa fresh kabar? banget ya. Apa Baik, kabar nih Dita Kak. nih? Luar biasa, sedikit nervous ya. Aduh, Karena iya. dikelilingi cowok-cowok ganteng ya. Oke. Cantiknya. Ini om-om, Beda. ini adik, ini kakak-kakak, ini Iya. adik-adik. Oh, iya. Ya, Siap, biasanya ada. berarti realitanya kebalikan. adiknya mamanya kakak, emang gitu. Iya. Jadi kakak punya mama, ini adiknya. Gitu. Tolong bagian ini diedit. Ini bisa mempengaruhi image. Nah, Ya, ada Kak, pertanyaan apa Dita? Ayo, langsung aja ya Naya. Iya. Kita akan membahas tentang grogi atau gengsi yang dimana kita ketahui sendiri tidak semua manusia yang mempunyai secara natural bisa berkomunikasi dengan baik. Ada sebagian orang yang ngerasa khawatir, takut apa yang dibicarakan tidak pantas oleh lawan bicaranya. Ada juga yang merasa ragu-ragu, siapa sih yang lebih pantas untuk ngobrol lebih awal untuk membuka sesi pembicaraan. Nah mungkin kita mulai dari dua panelis kita dulu, baik dari Kak Roni atau Kak Doni. Oh, ini dulu, pingsut dulu. Boleh Lama ya. Sweet Cina dulu kan ya, ke Jepang ya. Gua lupa bedanya bro. Kalau yang begini itu apa? Ini Shoot, kertas. ini kertas dinding. Jepang Iya. ya, Dinding, dinding, batu itu apa? Jepang. Oh, Jepang. Jepang. Emang kalau yang Cina seperti apa? Nggak tahu juga. Ada Cina. Gua apa gajah semut itu klub punya Thailand kalau nggak salah. Gajah tuh. Sama ya, mendingan Beneran. langsung dijelasin aja. Benar. Oke. Nah, Kak Doni. Ya udah, Iya. kasih yang tua dulu lah. Iya. Memang sebagai Iya. penatua di sini. Ketua suku ya. Iya, jadi kalau misalnya kita berbicara grogi atau namanya gengsi, kadang-kadang ya para sahabat Eljon, ada beberapa orang yang merasa dirinya itu sangat grogi, tetapi mereka tutupinya itu adalah dengan mereka merasa sangat percaya diri. Jadi seolah-olah mereka percaya diri dengan ngomong yang banyak ya, dengan cara mereka menggunakan nada-nada yang tinggi, tapi malah ketahuan. Jadi kebanyakan banyak yang salah-salahnya. Nah, hal itu bisa kita ketahui bahwa dia ternyata itu grogi orangnya. Oke. Nah, tetapi bagi beberapa orang yang sebenarnya ada grogi, ini yang biasa umumnya ya. Umumnya itu adalah orang kalau pas waktu lagi grogi nggak bisa ngomong, betul ya? Iya. Nah, tapi ada beberapa orang yang menggunakan namanya topeng. Nah, ada juga beberapa orang yang namanya gengsi nih. Nah, tapi gengsinya yang ini beda nih, maksudnya gengsinya. Ada gengsi karena dia merasa nih bahwa kastanya berbeda. Ada juga, walaupun sekarang ini, misalkan contoh ya misalkan di Bali aja tidak berlaku yang kasta-kasta seperti itu di dalam kehidupan sosial kan. Tetapi ada orang merasa, wah gue beda nih katanya ya. Gue orangnya lebih strata sosialnya lebih tinggi. Nah, itu kadang-kadang mempengaruhi juga ketika dia lagi berkomunikasi dengan orang lain. Begitu menurut saya. oke. Bagaimana menurut dari bapak saya? Tugas Dita ya, tolong. Oh iya. Kasihan nanti jawabnya hilang. Iya. Bagi Jangan. rezeki Atau nggak ya? tukeran aja hari ini gimana? Oke, Dita, jadi gimana pendapat kamu nih? Langsung khawatir. Dia juga nggak mau ambil alih. Lu belum ditanya. Jadi tadi pertanyaan apa ya? Lupa. Jadi gimana Iya. grogi atau gengsi? Grogi atau gengsi. Tapi setuju faktor. banget sih sama Bro Roni. Artinya gini, kadang orang untuk memulai sesuatu tuh kan dia harus mapping dulu kan. Dia lihat. Jadi mapping itu sebenarnya ada internal mapping, external mapping. Nah,
Nah, kalau internal mapping, kadang dia mengukur kemampuan diri dia dalam hal berkomunikasi. Ada batas-batas nih misalnya, kalau yang tadi Roni bilang, wah dia merasa kasanya lebih tinggi, kayak saya misalnya kena merasa darah biru gitu kan, ya maksudnya anggotanya Rhoma Irama gitu. Oh itu darah muda ya, darah muda. Nah, jadi dia merasa ngapain gua buka bicara dengan dia, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dari sisi umur. Dia merasa lebih senior, ya kan, lebih senior, senior. Tapi ngomongnya lebih menghayati ya soal secara umur. Ya itu pengalaman hidup ya. Oh iya. Orang harusnya makin bijaksana, Iya, gitu kan? iya. Karena ada orang yang makin kesini makin kesana gitu. Jadi kalau dia merasa lebih senior dari sisi usia atau mungkin juga dari sisi kepangkatan, ya kan, dan sebagainya, dari status sosial atau ekonomi, dia merasa harusnya dia dong yang mulai duluan. Ya kan? Kadang Kayaknya itu terjadi yang sering seperti itu. terjadi ya. Iya, nah akhirnya kemudian dia lakukan pemetaan yang eksternal, yang kedua. Nah kadang nih kalau kita mau ngobrol sama orang lain nih, misalnya gue pertama kali ketemu Dita gitu kan, Dita udah responnya dingin gitu kan, saya juga akhirnya kan, ini kayaknya orang kalau dijak ngobrol kayaknya Tertutup, iya, serius ya. Tapi kalau saya ngomong aja, nanti tinggal denger respon awalnya. Kalau orang memang seneng diajak ngobrol, dia tidak akan menjawab pendek-pendek. Bener-bener. Ya kan? Nah pernah aku coba nih, ini sudah kenal ini orang ini. Biasanya kalau sama dia ini ngobrol gitu kan, ya, tapi kok hari itu dia pendek-pendek jawabnya. Ternyata dia sakit gigi. Ada faktor lain juga ternyata ya. Karena sakit gigi itu lebih sakit daripada sakit Sakit hati. Benar sih Kak. Sakit hati mah nggak ada rasanya Kak Roni. Nah itu justru nggak tahu, itu bercandaan tahun berapa ya kayaknya? Emang apa ya, waktu lahir zaman Soekarno waktu itu ya Mas? Enggak, ini soal sakit hati. Oh iya. Kalau soal sakit hati tidak dia. Beda. Gimana lagi sakit hati Kak? Kalau sakit hati ini berhubungan yang sama yang grogi atau sakit hati ya? Grogi sakit hati, grogi sampai salah kan? Grogi atau sakit gengsi? Ditambahin aja. Grogi atau gengsi. Kalau dari pengalaman sih sebetulnya, kalau grogi itu lebih ke kelihatan dari bahasa tubuhnya, biasanya kayak gitu. Kayak gimana? Meliuk-liuk atau kayak gitu? Ya kan, kalau misalnya grogi itu biasa kayak baliho, oke. goyang aja gitu kan. Bukan. Itu yang kalau Bukan salah. Oppo ya. nggak boleh merek. Sponsor aja nanti kan. Kalau toko apa Tapi material ada- gitu yang gini. Ada yang pingsan loh. Iya. Karena fan-nya mati. Kipas anginnya mati. Iya. Oke, nah yang satu lagi kan adalah yang tentang gengsi. Gengsi kan berarti dia nggak mau, biasanya itu adalah dia ngelihat itu udah kelihatan dari kepalanya dia Dagunya agak udah dagu, ketinggian. dagu udah ketinggian. Nggak tahu itu kemarin apa ditarik di mana ya kan? Iya, Di Korea. Di EBS Glue. Beda, EBS Glue kan nggak ada kan? Iya. Aman ya. Ya itu jadi kelihatan dari bahasa tubuh kalau yang paling kelihatan ya. Kepalanya ke atas atau dagunya yang ke atas? Nah, kalau nggak salah puter balik sampai ke belakang. Sampai ke belakang. Nah, itu yang paling kelihatan sih. Tapi itu kalau malah bahaya ya. itu paling Iya, bahaya. Itu bahasa Gengsi paling- Jermannya songong. Benar. Dan kalau dari kalau dari cara ngomongnya tadi udah disampaikan sama Mas Doni tadi, kalau memang waktu di saat orang grogi itu ngomongnya dia akan terbata-bata, dia akan hilang, atau enggak kalau kadang tuh kita kalau ngomong tiba-tiba kayak ngeludah sendiri. Oh. Nah itu grogi tuh. Ciri-ciri. Kalau gengsi kan lebih irit ya, lebih Apa sih? Jaga ya. Apa sih? Padahal sebenarnya Oh, gitu pengennya ya. diajak Oh, ngobrol, iya. ajak Iya. ngobrol. dari matanya tuh gitu. Iya, bisa jadi kayak gitu ya. kan? Ya. Ada aku juga kayak gitu sih Kak. Betul. Kan sebagai cewek ya kalau misalkan iya. lagi ada cowok ganteng kan kayak yang Yakin ya sebagai cewek ya berarti ya. Tadi maksudnya ngomongin cowok ganteng lihat ke gue atau ke dia sih? Iya. Lihat dong yang tatapan paling terakhir itu. Enggak, dia menghormati yang senior. Oh iya. Saya mah ikut aja lah. Itu berarti ada faktor etika berkomunikasi. Iya. Jadi Dita itu kan berkomunikasi kepada orang yang usia lebih tua, pasti dia ada unggah-ungguhnya. Jadi harus menatap atau mengarahkan pandangan kepada orang yang kita ajak bicara. Oke. Bukan begitu, bukan? Nggak apa-apa, tapi saya siap untuk membina kok. Ya memang komunikasi itu perlu dibina. Iya. Kalau kayak gini loh, kayak orang naik sepeda ya. Ya. Enggak ya, kalau sepeda itu kayaknya sekali naik sepeda bisa ya? Enggak juga. Ada Enggak juga. proses. Belum kan pertama kan biasanya pakai roda Tiga. 4, roda 4 tuh. Empat, 1 2 iya. 3 4. Yang satu nanti Dibuat. copot satu. Oh, iya. Ya kan? Terus satu Iya, lagi iya. copot, terus copot lagi satu. Udah ke sirkus dia akhirnya. Iya. Yang belajar sepeda belajar sirkus. Iya, seperti bahasa.
bahasa itu harus dipakai dan dipraktikkan. Ketika kemudian contoh nih, aku sering ketemu teman-teman ya orang Indonesia, terus pindah ke Singapura kan. Iya, ai gitu ya. Iya, dia jadi Singlish kan. Tapi apa yang terjadi? Iya, malah medok bahasa Indonesia logat Jawa Timuran. Kenapa? Lah di Singapura ada 250.000 orang Indonesia. Iya benar sih. Kita ditampung di sana ya sebetulnya. Iya, Ya. ini Iya. dia aja yang di Surabaya nggak kayak gitu kan. Iya, betul. Sementara pas di Orchard gitu kan, tiap 2 meter kan isinya orang Indo semua gitu kan. Nah, jadi tergantung kita juga milih komunitas gaul kita. Kalau kita gaulnya sama orang yang gampang grogian, ya kan, ya pasti dijamin makin grogi. Kalau kita gaul sama orang yang terlalu chin up, ya kan, terlalu apa tadi? Gengsian. Iya, mengastakan diri gitu kan. Iya. Ya kita bisa terimbas dengan mereka gitu. Oke. Makanya Dita gaulnya sama kita-kita aja. Iya. Kan? Ada adik-adik, ya kan. Ada bapak-bapak daripada ditunjuk duluan ya. Ada paman lah. Iya, iya. Paman itu yang di Paman Gober. Iya, Pak. Iya. Mungkin Kak Anton sendiri Kak, kalau kan udah lama jadi Master of Ceremony dan juga radio announcer, pernah presenter juga Kak. Itu Kakak ngelatihnya gimana? Apakah secara natural Kakak udah public speakingnya terasa atau ada gurunya Kak? Pakai susu kebetulan kemarin. Boleh minta Kak, Ada. Kakak pakai. Iya. Nah, Dengan mbah yang mana? coba cari di e-commerce terdekat. Iya, Ada. iya, iya. Nah, jadi kalau Udah kayak guru ya bisa di e-commerce. jadi apa namanya kalau pengalaman sendiri pertama itu tetap kursus ya, kursus dan kursus yang paling murah sampai yang paling mahal ya kan. Iya. Kursusnya Bapak ini mahal. Iya, iya. Mahal Bapak ini kalau punya kursus. Tapi emang kualitas beda ya. Beda harga, Udah beda. di-brief nih ngomongnya. Hati-hati loh ya. S3 marketingnya ini ya. Bagus. Tapi gini, tapi balik lagi, mau dilatih sama seorang profesional kayak gimana pun, berarti mau ya artis lah, katakan siapa artis itu kayak Choky Sitohang misalnya kan, mau dilatih kayak orang seperti itu pun, tetap nggak akan bisa kemampuan itu nggak akan bisa semakin bertambah kalau nggak ada jam terbang, nggak ada. Padahal waktu itu lagi pandemi nggak ada penerbangan padahal kan, susah jadi waktu itu. Nah, jadi karena memang jam terbang itu harus dilatih, itu yang akan membuat kita lama-lama akan terbiasa. Padahal kalau jam terbang itu harus dilatih, jam terbangnya makin hebat. Bukan kitanya. Bukan sebenarnya. kitanya. Jam manggung ya. Iya. Itu sih yang paling penting adalah inti dari segala inti itu ya kita semakin banyak waktu untuk punya show, punya pelatihan, dan yang kedua adalah kita harus tahu kita itu tipe kalau orang yang mana belajar dari mana, dari mendengar, kita melihat atau apa. Nah kalau aku sendiri itu adalah tipe kalau orang yang belajar dari melihat. Nah, jadi kalau misalnya kayak gitu berarti dulu awal-awal adalah waktu MC atau siaran radio gitu kan, datang ngelihat senior yang siaran dulu atau yang MC dulu, dari situ kita bisa belajar cara menghadapinya kayak gini. Karena kalau balik lagi kalau kita cuman kursus atau apapun, kita cuman by text saja. Iya, Kita harus tidak saling mengendalikan leverage kita tidak mengendalikan audiens atau tidak mengendalikan keadaan. Gitu. Tapi Itu sih. dia untung banget loh. Kenapa? Karena dia di radio iya, di TV juga iya, di panggung juga iya, gitu kan. Terus dia Semuanya juga ya? iya ikut-ikutan untuk dunia casting ya kan, dunia entertain gitu. Jadi sebenarnya apa? Serabutan Mas. Enggak, ya rakus aja. Mau lu ambil gitu. Bagi-bagi dong Kak. Enggak, maksudnya linknya. dia punya kesempatan untuk manggung di situasi yang berbeda. Betul. Ya kan? Karena gini loh, kalau kita cuma terbiasa misalnya di satu panggung, maka kita hanya menguasai panggung itu. Tiba-tiba kita dipindah ke panggung yang lain gitu kan. Waduh, gelagapan gitu kan. Itu bisa juga muncul grogi gara-gara itu. Tidak terlatih di banyak panggung. Makanya seperti kata Abraham Maslow, kalau Anda cuma punya palu, maka kita akan menganggap setiap masalah itu sebagai paku. Ya kan, padahal kadang kita ketemu bukan paku doang kan, sekrup ya kan, kita ketemu om-om gitu kan. Jadi cara ngadapin om-om kan beda dengan ngadapin adik-adik gitu kan. Jadi mengayomi. Iya. Saya mah oke-okein aja. Iyain aja lah, karena sama orang tua memang gitu. Kan udah makin lama makin bijak. Bijak itu sebenarnya kalau kita di sawah gitu. Iya. Baca. Itu biasanya kalau Emang misalnya yang kalau orang kelihatan. Jawa tuh di dapur. Iya. Sambal bajak. Nggak ada yang nyaut. Nggak ada yang relate. Nggak ada orang Jawa kayaknya di sini. Aku ngerti sebenarnya. Iya. Ya, Baru mau disambungin, dia udah jawab sendiri. Iya. Mungkin grogi ya nggak ada yang bisa jawab langsung Tapi dijawab. ada kan ya. juga orang yang karena groginya malah dia berusaha untuk blend.
Ya, sama seperti gini loh, jangan mudah percaya pada orang yang sering tertawa terbahak-bahak. Bisa jadi malah hatinya sedang hampa atau sedang sedih. Wah, Iya, bisa sekali begitu. ya. Iya kan? Nah, kalau itu dia ahlinya sebenarnya. Iya. Melankolis Ya, banget ya. jadi ada hal-hal yang memang kita harus bisa lihat dari ketulusannya. Bagaimana cara membaca ketulusan? Mungkin dari pilihan kata, ya kan, gesture atau gesturnya, ya kan, bagaimana dia bersikap ketika menghadapi orang lain. Ada orang ngobrolnya asik, tapi matanya kemana-mana. Ya, ada juga yang ngajar loh, ngajarnya public speaking, tapi dia nggak pernah menatap kepada audiensnya. Ya, dia selalu lebih suaranya keras, tapi matanya selalu lihat ke lantai. Kenapa? Mungkin dia tipe orang yang ingin memastikan lantainya bersih. Takut ada uang jatuh. Iya, Saya jadi uang groginya jatuh. orang bisa beda-beda, tergantung kebiasaan dia, ya, yang dia lakukan sehari-hari. Tapi sebenarnya tidak masalah kan kalau kita merasa sedikit grogi. Yang penting bagaimana akhirnya komunikasi itu berjalan lancar dengan lawan bicara. Iya, asal jangan dijadikan suatu tingkatan. Saya pertama kali grogi, lama-lama dia jadi gengsi. Nah, jangan kayak gitu iya. juga. Iya. Betul banget sih Kak Roni. Iya, iya. Ya Kak Anton sendiri Kak kan udah banyak nih jam terbangnya ya. Apakah ini karena Kakak dari awal sudah mempunyai public speaking yang bagus, atau memang public speaking Kakak terasa berkat pekerjaan Kakak di dunia broadcast? Yang pertama panggil Anton aja, nggak usah pakai kakak. Iya. Kita seumuran kan kita. Ini denial ini. Iya. Kamu kelahiran berapa? 98. Oh, sama. Aku 2002. Oh beneran? 2002 berapa tahun ya? Enggak, jadi kalau awalnya nggak mungkin semua orang itu langsung bisa jadi punya public speaking yang bagus. Kayak panutan saya ini, salah satunya di sebelah kiri, pasti kan dulu juga nggak akan ngomong itu lancar di kamera enak atau kayak gimana. Pasti kan awal-awalnya ada. Nah, awalnya itu tadi belajar dulu dari kursus-kursus. Setelah itu akhirnya mencari apa yang memang diinginkan. Coba cari inilah peluang-peluang misal di TV, di radio. Gagal juga bolak-balik. Gagal bolak-balik. Terus belajar, tapi karena kita gagal, akhirnya di sana kan ada proses belajar dan lain sebagainya. Gagal dalam belajar kan? Belajar. Atau dalam proses untuk menguasai ilmu ini kan? Iya. Kalau dalam betul. hubungan percintaan juga gagal. Bolak-balik sih emang kadang gitu. Karena itu butuh kemampuan approaching kan? Betul. Mendekati gitu maintain. kan? Iya. Betul. Nah, waktu itu akhirnya sampai detik ini pun kalau misalnya mau show, mau nge-MC ataupun siaran, masih akan ada tetap groginya. Tapi kalau menurutku pribadi itu penting. Kenapa? Berarti kita menganggap sebuah acara yang dipercayain kita itu penting. Ya kan? Kita grogi karena ini penting nih buat kita nih. Ya kan? Jangan sampai kita melakukan kesalahan. Nggak underestimate. Betul. Karena kayak tadi siapa narasumber yang bilang di antara sini yang bilang kalau misalnya di saat grogi tadi Udah suka mulai lupa ya? iya kebanyakan kumpulnya saya lupa tadi salah satu itu bilang ya kan Tanda-tanda. ada cara menutupi ini bapak ini Oh iya, gue ini ya kan di saat kita grogi itu ada gimana cara kita menutupinya. Nah di saat kita grogi berarti kita akan menyiapkan apapun supaya jangan sampai miss di dalam acara itu. Iya, lebih well prepared malah. Betul. Itu berarti grogi yang positif. Artinya dia tahu ada hal-hal yang harus diantisipasi gitu kan. Saya juga masih melakukan itu kok. Artinya walaupun itu aktivitas rutin, kita melakukan itu sering ya. Misalnya kayak Dita tiap hari siaran atau kemudian taping gitu kan. Tapi kan tetap ada perasaan, aduh jangan sampai ini berantakan ya kan, jangan sampai ini. Jadi akhirnya melakukan persiapan, grogi yang positif gitu kan. Nah, ya itu tadi bahayanya kalau sudah terbiasa itu kemudian kita underestimate, yang tadinya grogi kemudian Jadi merasa gengsi. persiapan. Nah, ininya lama-lama jadi Senior tadi ya udah ngerasa Iya. senior nih, udah ada juniornya. Fillernya kebanyakan ketarik kayak ke belakang gitu. Bagus kalau lagi ngomongin soal itu, hadapnya ke sana. Aduh, jadi memang kayak gitu ya kakak-kakak semuanya. Banyak sekali tips-tips yang menarik juga, mulai dari Kak Anton yang bilang kita harus tahu dulu bagaimana cara belajarnya, apakah dari melihat, mendengar, dan juga seperti kata kakak-kakak panelis kita harus mapping dulu untuk tahu strategi apa yang akan kita lakukan agar komunikasi kita berjalan lancar dengan lawan bicara kita. Sahabat Eljon, jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi di dalam program kita L-Talk Empowering Life Through Communication. Halo Basudara semua, salam manise. Saya Monica Rumlaan, Putri Pariwisata Indonesia Maluku tahun 2022. Jangan lupa untuk selalu menonton channel YouTube Eljon TV dan memantau terus konten-konten Putri Pariwisata Indonesia tahun 2022. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya.
Terima kasih.